Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu dalam acara Resapi, Renungan Sapaan Iman dari GKJ Margoyudan. Untuk pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama bersekutu di dalam doa. Kita hantarkan. Bapa kami yang bertata dalam surga yang mulia, puji syukur kami naikkan hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwasanya Tuhan telah memberikan perlindungan pada kami di dalam kami beristirahat di malam hari ini. Namun di pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesegaran dan kesehatan baru kepada kami semua. Pada pagi ini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus, kiranya mampu memberi penerangan dan membuka hati kami masing-masing, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dan mampu untuk mewujud nyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan kami ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang akan kita baca dan kita renungkan bersama, kita ambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan 39. Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayat 39 yang demikian firman-Nya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian Bapak dan Ibu firman yang telah kita baca bersama dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman atau perikop sebelumnya, di situ kita bisa mengetahui bahwasanya Tuhan telah melakukan karya yang agung, karya yang menakjubkan banyak orang. Sehingga karya agung yang menakjubkan orang itu, semakin banyak pula orang ingin mendekat Tuhan Yesus, ingin mengetahui dan ingin melihat apalagi yang akan diperbuat oleh Tuhan selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dari firman yang kita baca tadi kita mengetahui bahasanya banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus setelah Tuhan melakukan perkara yang agung, sehingga Yesus di dalam hatinya tergerak sampai keluar
perkataannya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sehingga Tuhan Yesus merasa kasihan melihat orang banyak yang mengikutinya yang tanpa persiapan makan ataupun persiapan yang lain. Sehingga dalam keadaan lapar mereka mengikuti Yesus. Dalam keadaan ini Yesus kemudian berbuat kepada orang banyak itu melalui murid-muridnya yang ada di sekitarnya. Murid-murid ditanya, "Berapa roti ada padamu?" Kemudian murid menjawab, 7. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Dengan 7 roti dan ikan kecil itulah Tuhan berkarya, memberikan makan kepada 4.000 orang laki-laki. Belum atau tidak termasuk perempuan maupun anak-anak. 4.000 orang dengan kenyang. Namun bukan perkara inilah yang ditonjolkan atau yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan melihat partisipasi dari para murid, keikutsertaan murid-muridnya di dalam karyanya yang agung. Sebab Tuhan merasa tidak mungkin ataupun Tuhan berharap para murid-muridnya tidak berdiam diri. Diharapkan para murid mampu untuk bergerak, mampu untuk berpartisipasi di dalam karyanya yang agung. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, monggo sekarang kita melihat dan kita merasakan karya agung Tuhan yang ada ataupun yang pernah kita jalani, kita lihat, dan lain sebagainya. Partisipasi apa yang telah kita lakukan di dalam karya agung Tuhan tersebut? Apakah kita hanya melihat? Apakah kita hanya berdiam diri? Tentunya sebagai murid Tuhan, kita tidak akan berdiam diri. Keikutsertaan kita, partisipasi kita di dalam karya agung Tuhan, itulah yang kita lakukan dengan kita dasari apa yang ada pada kita. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan keberadaan kita. Dengan keberadaan itulah kita aturkan pada Tuhan yang kita harapkan, dan kita senantiasa berharap Tuhan memberikan yang berlimpah pada kita semua. Amin.